Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rudi dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari Islam masuk ke lingkungan istana kerajaan. Kalian tentu tahu setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan maritim Islam akhirnya menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya dahulu. Bagaimana kondisi politik pemerintahan, kehidupan sosial budaya, dan aktivitas kehidupan perekonomian kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu tentunya menarik untuk kita ikuti. Teman-teman, sekarang kita simak penjelasan yang sudah saya siapkan berikut ini. Mari kita belajar. Teman-teman, masuknya Islam ke lingkungan istana kerajaan membuat berdirinya banyak kerajaan besar Islam yang ada di Nusantara. Pada hari ini kita akan mempelajari dua kerajaan besar Islam yang ada di Kepulauan Sumatera. Yang pertama adalah kerajaan besar atau pertama kali kerajaan Islam di Nusantara, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada kerajaan besar lainnya, yakni Kerajaan Aceh. Untuk kerajaan Islam yang pertama di Kepulauan Sumatera, yakni ada Samudra Pasai. Teman-teman, kalian pasti tahu ya pulau paling barat di Indonesia? Yap, Pulau Sabang. Pulau Sabang ada di Aceh, yakni lokasi kerajaan Islam pertama kali di Nusantara, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai telah didirikan pada abad ke-13 oleh Najimuddin Al-Kamil. Najimuddin Al-Kamil ini adalah seorang laksamana angkatan laut dari wilayah Mesir yang diperintahkan pada tahun 1238 Masehi sebagai penakluk dalam pelabuhan Tembayan di Gujarat. Atas prakarsa Najimuddin Al-Kamil inilah terbentuk perkampungan Islam atau sebuah kerajaan di Pulau Sumatera, yakni yang bertujuan untuk perdagangan mendominasi rempah-rempah dan pabrika atau lada. Raja pertama Samudra Pasai yakni adalah Merasilu. Setelah dia naik takhta menjadi raja, Merasilu telah mengubah namanya menjadi sebutan Sultan Malik Al-Saleh. Dalam pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri kerajaan Perla, mendapatkan keturunan yang bernama Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan anaknya inilah Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak keemasannya, Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir yang pertama telah memperkenalkan dalam perdagangan di Kerajaan Samudra Pasai dengan sebuah penggunaan emas di dalam perdagangan kerajaan, menjadikan Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu. Kerajaan tersebut menjadi terkenal dan untuk sebuah tempat dalam penyebaran agama Islam di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai beberapa harta bersejarah yang begitu sangat berharga. Peninggalan ini yakni berupa makam raja dan benda-benda berharga. Berikut merupakan beberapa peninggalannya. Peninggalan yang pertama, Cakradonya. Cakradonya adalah lonceng besi besar yang berbentuk stupa yang disumbangkan oleh Kekaisaran Cina kepada Kerajaan Samudra Pasai. Bagian dari lonceng ini telah diukir dari berbagai karakter Cina dan Arab dalam pola yang sangat indah. Sejauh ini Cakradonya masih utuh dan kalian bisa melihatnya di wilayah Aceh, yakni Lok Sumawe. Peninggalan yang kedua ada koin emas atau biasa disebut dengan dirham. Dirham adalah sebuah alat pembayaran yang sah yang digunakan di dalam ekonomi perdagangan Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Koin dirham ini terbuat dari campuran perak, emas, dan tembaga, menciptakan sebuah ciri yang unik dari koin emas dan bertuliskan Arab. Peninggalan yang ketiga ada naskah surat Sultan Zainal Abidin. Ada peninggalan naskah yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin pada saat itu yang kemudian dikirimkan ke Kapten Moran sebelum kematiannya. Naskah itu ditulis dalam bahasa Arab
Isi dari teks tersebut adalah tentang kondisi Samudra Pasai pada tahun 1511 ketika Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dan yang terakhir ada makam Raja-Raja Kerajaan Pasai. Makam Raja-Raja Pasai ini merupakan sebuah peninggalan atau warisan sejarah yang sangat berharga yang terkait erat dengan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak makam Raja-Raja Pasai yang memerintah dari waktu ke waktu. Salah satunya yakni ada makam Sultan Malik As-Saleh di Desa Beringin di distrik Samudra dengan batu nisannya yang bertuliskan bahasa Arab, dan ada di sebelahnya makam dari putranya yakni Sultan Maulana Az-Zahir. Begitulah kisah dari Kerajaan Samudra Pasai, teman-teman, merupakan kerajaan pertama kerajaan maritim Islam di Nusantara, yakni yang terletak di Sumatera. Kita akan membahas kerajaan yang kedua di Pulau Sumatera, yakni ada Kerajaan Aceh. Demikian pembahasan kali ini dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia mengenai Kerajaan Islam Samudra Pasai di Pulau Sumatera yang sudah kita jelaskan secara bersama-sama secara singkat. Teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui secara bersama-sama bahwa kerajaan Islam yang pertama kali di Nusantara ialah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Pulau Sumatera, Lok Sumawe, yakni tepatnya di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Awal mulanya Kerajaan Samudra Pasai ini diprakarsai atau didirikan oleh seorang laksamana laut Mesir yakni Najimuddin Al-Kamil, dan raja pertama kali yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Malikul As-Saleh atau Merah Silu ya tadi. Dan pada masa keemasan atau puncak kejayaannya itu dipimpin oleh anak atau putra dari Malikul Saleh yakni Malik Az-Zahir. Demikian pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Tetap semangat kalian untuk belajar di rumah dan terus jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.